Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin amma ba'du. Ikhwani kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengupas kembali tentang hakikat sholat, makna dari semua gerakan sholat dalam kehidupan ini. Sebab semua gerakan sholat punya makna, punya maksud dan tujuan. Yang harus kita praktekkan dalam kehidupan ini, kita amalkan dalam kehidupan ini. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa sholat, hakikat sholat adalah meniadakan segala sesuatu, meniadakan seluruh atribut dunia yang kita punya. Meniadakan di sini adalah kita tiadakan, kita kosongkan hati ini dari seluruh atribut dunia. Pada hakikatnya agama tidak pernah melarang kita menjadi apa saja yang kita inginkan. Boleh kita jadi pejabat, boleh kita jadi pemimpin, boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi orang yang berilmu, boleh kita menjadi orang kuat. Tetapi arti dari hakikat sholat adalah meniadakan seluruh atribut dunia. Jangan simpan di dalam hatimu atribut dunia itu. Kosongkanlah hatimu, isi dengan tauhid kepada Allah. Yang ada di dalam hatimu adalah Allah, bukan makhluk. Sehingga walaupun engkau punya pangkat jabatan, engkau menjadi pemimpin, engkau punya harta, engkau punya ilmu, engkau punya kekuatan, tidak menyebabkan engkau sombong jauh dari Allah. Dengan ilmumu, dengan pangkatmu, dengan kepemimpinanmu, dengan jabatanmu, tidak menyebabkan engkau lupa diri, lupa daratan, lupa Allah, dan meremehkan orang lain. Karena engkau yakin bahwa apapun yang kau miliki saat ini, itu hanyalah merupakan titipan sementara. Dan suatu saat nanti, cepat atau lambat, akan diambil oleh yang punya segalanya. Yang punya pangkat, yang punya kekuasaan adalah Allah. Yang punya pangkat jabatan, itu hanya sebuah titipan yang suatu saat nanti cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Pangkatkah yang akan meninggalkan kita, atau mungkin kita yang akan meninggalkan pangkat jabatan yang kita punya saat ini. Harta yang kita punya saat ini, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan. Harta yang akan meninggalkan kita, atau mungkin kita yang akan meninggalkan harta itu. Ya. Ilmu, demikian juga dengan ilmu. Ilmu hanyalah titipan Allah sementara.
Jadi orang yang benar sholatnya, yang mengetahui hakikat sholat dalam kehidupannya, insya Allah dengan ilmunya, tidak menyebabkan dia lupa diri dan lupa daratan. Dengan ilmunya dia akan mampu mengayomi, memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang belum paham. Dia akan tawadu dengan ilmunya. Orang yang punya kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah. Orang yang kuat, yang benar sholatnya, ya, akan mampu mengayomi, melindungi mereka-mereka yang lemah. Dia akan menjadi pahlawan bagi mereka-mereka yang lemah. Bapak dan Ibu, ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang sudah mampu menanamkan hakikat sholat dalam kehidupannya, mampu mempraktekkan sholat dalam kehidupannya, maka insya Allah siapapun dia saat ini akan menjadi hamba Allah yang tawadu, hamba Allah yang selalu melihat ke bawah, hamba Allah yang selalu menyebarkan saling hormat, menghormati, harga, menghargai, tanpa memilah dan memilih dengan siapa dia berjumpa. Dia akan mampu menghargai si A, si B, bahkan sampai si Z sekalipun dia hargai dan dia hormati tanpa melihat status sosialnya. Orang yang sudah benar sujudnya, sudah pasti dia akan menjadi hamba Allah yang tawadu, ya, hamba Allah yang rendah diri, bisa berteman dengan siapa saja. Dia dengan orang yang berilmu dia berteman, dengan orang yang tidak berilmu dia berteman, dengan orang yang punya pangkat jabatan dia berteman, dengan orang yang tidak punya apa-apa sekalipun dia tetap bisa berteman. Itulah orang yang sudah mampu mempraktekkan gerakan sholat dalam kehidupan, mempraktekkan sujud dalam kehidupannya. Demikian dengan orang yang sudah benar tahiyatnya. Dia akan selalu mampu meniadakan segala sesuatu. Dia akan selalu mampu meniadakan sesuatu. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertanam di dalam hatinya. Dan terakhir Bapak dan Ibu, orang yang sholat dan benar sholatnya, orang yang sholat, yang memahami hakikat sholat dalam kehidupannya, maka dengan sholatnya dia tidak akan pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Orang yang benar sholatnya, yang sholat dan benar sholatnya, tidak mungkin dia merasa lebih mulia, lebih suci dari orang lain. Orang yang sholat dan benar sholatnya, tidak mungkin dia mudah melaknat dan memponis orang lain. Karena dia yakin bahwa pemilik hidayah, pemilik mutlak hidayah, pemilik kebajikan, pemilik kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memiliki kebajikan, memiliki hidayah, itu hanya Allah, bukan kita. Kita hanya dititipi saja. Seandainya hidayah yang kita punya saat ini Allah cabut dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang melanggar hukum Allah, Allah cabut semua hidayah yang kita punya saat ini, kita mau apa Bapak dan Ibu? Karena semua apapun yang kita miliki di dunia ini, mau materi sampai hidayah sekalipun, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada milik kita Bapak dan Ibu. Bahkan orang yang sudah benar tahiyatnya, benar hakikat, benar salatnya dalam kehidupan ini, dia mampu mempraktikkan salat dalam kehidupannya, insya Allah dia akan mampu menyebarkan salam ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Dengan siapa saja dia mampu menyebarkan salam.
kepada golongan kiri, golongan kanan, dia tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan siapa saja dia mampu menyebarkan salam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga di dalam hatinya dia menganggap bahwa dia tidak punya musuh sama sekali dalam kehidupannya. Dia anggap sahabat, dia anggap kawan semuanya, dianggap saudara semua. Dia tidak pernah merasa di dalam hatinya bahwa di dalam hidupnya, di dalam kamus hidupnya, dia tidak pernah merasa ada musuh. Walaupun dia tetap dimusuhi. Tetapi di dalam pribadinya, di dalam hatinya tertanam bahwa dia tidak ada musuh dalam kehidupannya. Yang ada hanyalah saudaranya, yang adalah hanya temannya, yang adalah hanya kawan-kawannya. Karena kenapa dia mampu assalamualaikum menyebarkan salam ke kanan dan ke kiri setelah. Itulah puncak dari sholat yang sesungguhnya. Menyebarkan sholat. Setelah berdiri kita ruku, setelah ruku kita sujud, setelah sujud kita tahiyat. Mencapai pencapaian sholat yang sesungguhnya adalah menyebarkan salam kepada sesama. Kepada golongan kanan, golongan kiri, ke kiri dan ke kanan. Kepada siapa saja, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dia jauh dari melaknat, dia jauh dari memponis, karena dia tahu bahwa hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.